Shalom saudaraku, apa kabar? Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Saya percaya kita semua di tempat ini siap untuk diberkati Tuhan. Siapa yang siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Siapkan hatimu, pikiranmu, tubuh, jiwa dan rohmu di hadapan Tuhan. Dan kita mau sembah Dia. Karena Raja di atas segala raja, Dia datang untuk kita semua dan menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan untuk menikmati hadirat-Nya. Apapun persoalanmu kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Roh Kudus urapi setiap kami Bapa, agar kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa, anugerah-Mu yang terbesar di dalam hidup kami Bapa. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ada di tempat ini kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terkadang dalam hidup ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami setiap persoalan. Dan setiap persoalan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Kadang mungkin kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami titik terendah. Namun satu hal yang kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita serahkan semuanya, setiap persoalan kita di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. I surrender all. I surrender all. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. I call your name. I hear your voice. Searching for me, Lord, I humble myself. I'm on my knees, here in your presence. I give my life to surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. For me, Lord, I humble myself. I'm on my knees, here in your presence. I give my life to you. All my burdens
setiap persoalan dan pergumulan hidup kami di hadapan. Apapun persoalan yang kami hadapi, kecemasan, ketakutan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah sumber kekuatan buat kami. Iman kita yakin. Yes. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Terima kasih Jesus. I surrender all. Yes. I surrender. Raja di atas segala raja. Serahkan apapun persoalan hidupmu, serahkan kepada Dia yang memberikan hidup kita, yang menuntun hidup kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Raja di atas segalanya. Haleluya, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Sebab Engkau baik, sebab kasih setiamu tak berkesudahan, sebab kebaikan-Mu selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Jesus, I surrender.
juga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami pada pagi hari ini Roh Kudus. Dan lawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersuka cita. Yang diberkati Tuhan dan percaya. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan pernah takut dan gentar. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku gentar. Karena kami tahu bahwa berjalan dengan Tuhan ada kekuatan baru. Amin. Yes. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat dan penuh sukacita. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya yes. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berjalan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita tidak akan pernah ragu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kita tetap percaya bahwa Allah adalah kekuatan kita dan perlindungan kita. Yes, haleluya. Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan.
kita terus berlari. Karena kita tahu apa tujuan hidup kita di dalam Yesus. Amin. Masa lalu kita jangan diingat-ingat terus karena Yesus sudah tebus dan sudah basuh dengan darahnya. Haleluya. Masa laluku. Salah laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu tebak. Mari kita berlari sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Yes. Hallelujah. Yes. Everybody come on. Once again. Ku berlari, yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari, yes. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya, kita terus menuju kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita percaya bahwa ada perkataan firman yang akan ditaburkan, yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Ketika saudara lemah, ketika perkataan firman, maka kita akan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar pengorbananmu di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami tidak bisa menjauhkan diri kami dari roh-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, amin. Terima kasih Bapa.
dengan Tuhan. Karena Dia akan berbicara melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Yes, thank you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Bapa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Lord Jesus. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu terlalu besar buat kami. Bahkan seluruh pengabdian kami tidak bisa membalas kesetiaan-Mu yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup saya, hidup kami semua di tempat ini. Dan tidak bisa membalas apapun perbuatan baik kami, tidak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan berkata bahwa Engkau Tuhan yang sungguh besar, Engkau Tuhan yang sungguh indah, dan pengorbanan-Mu yang luar biasa dan tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, yes. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
pengorbananmu di atas kayu salib. Sungguh besar pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, sebab Kau Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Tiba saatnya, sebentar bambu akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, yang merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar berat kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, saya akan lanjutkan pelajaran saya, khotbah saya, masih bicara tentang Timotius. Ini tokoh, ya, Timotius tokoh yang excellent, ya. Ini bagian kedua. Kita baca kembali Yesaya pasal 43 ayat 7 dan ayat 21. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu. Siapa yang minggu kemarin tidak hadir? Angkat tangan. Yang tidak hadir. Di atas? Ada juga. Ya, baik. Kita membaca Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Ini banyak kotak-kotak catur ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dalam bahasa Indonesia begini, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku, mereka lah bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan. Ya, berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang beriman. Kita dipanggil yang pertama kali untuk menjadi orang percaya. Kita hanya dipanggil yang kedua untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan. Dan yang ketiga kita dipanggil untuk pulang ke sorga. Yang ketiga belum saudara. Baru bagian pertama, baru bagian kedua. Ya, kita ciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan, kehormatan dari Tuhan. Agar kita bisa menjadi unggul. Agar kita bisa menjadi istimewa, ulung. Bahkan baik sekali. Ya, jadi unggul, istimewa, ulung, dan baik sekali. Ya, saya lihat di Diskukuts ada rangkuman, cuma di sana kata ulungnya hilang. Kata unggulnya diulang lagi. Ya, coba dikoreksi nanti. Betul nggak? Apa sih yang kita pelajari dari Timotius? Sepintas saja ya. Nah, arti namanya apa? Kehormatan. Kehormatan dari Allah atau menghormati Allah. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita harus hormat. Kita harus respect kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Betul enggak? Jangan seperti yang diceritakan dalam 1 Samuel, saya tidak perlu bahas lebih jauh. Kita baca di sini bagaimana anak-anak Eli, mereka ambil yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, diambil untuk menggemukkan dirinya sendiri. Nah, Tuhan marah. Kenapa?
ternyata Eli, dia tidak berani tegas, dia tidak berani tegur anak-anak yang keliru. Kita sebagai orang tua kita harus menegur anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka jadi baik. Yang kedua, Timotius adalah seorang yang murid. Murid Tuhan yang tahu disiplin. Murid. Ya, berasal dari kata disciples, disiplin. Bukan diselipin ya. Puji Tuhan. Nah, contoh murid apa sih? Ciri-ciri murid apa? Yang pertama, saling mengasihi. Yang kedua, menyangkal diri, pikul salib. Dan satu lagi apa? Berbuah. Murid Tuhan itu harus berbuah lebat. Ya, saya akan baca dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Kita harus berbuah. Ya, berbuah artinya apa? Hidup kita harus jadi berkat. Tak ada yang lebih menyenangkan kalau saudara menanam pohon terus berbuah. Kalau nggak berbuah diapain? Diapain? Dibakar? Ditebang? Jangan dulu. Ganti medianya. Ya, kalau pohon tidak berbuah, ganti medianya. Kalau sudah diganti medianya tidak berbuah, kasih pupuk. Kalau sudah dikasih pupuk, nggak mau berbuah, apa boleh buat? Tebang. Nah sama, orang Kristen juga begitu. Ya toh, orang Kristen nggak berbuah. Lebih apa? Ditebang, dibuang. Jadi kayu bakar. Yang ketiga, keluarga Timotius. Keluarganya gimana? Saya akan bacakan ini sepintas ya. Kisah Rasul 16:1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapaknya Yahudi, ibunya orang Yunani. Beda suku, beda bangsa. Boleh menikah dengan beda suku? Beda bangsa? Boleh. Yang penting seiman. Betul, seiman. Ya, seorang mau nikah sama orang boleh, silakan. Mau sama orang negro, silakan. Ya, yang penting apa? Seiman. Ya, oke. Lebih jauh. Timotius memiliki kepribadian yang menarik. Ya, dikatakan Kisah Rasul 16 ayat 2, Timotius ini dikenal baik oleh saudara kita di Listra dan di Ikonium. Dikenal baik di dua kota, di Listra dan di Ikonium. Anda mau dikenal baik? Apa yang membuat kita terkenal? Ada dua hal. Yang pertama, punya prestasi yang baik. Yang kedua apa? Berbuat jahat. Cepat terkenal, saudara. Ya, korupsi, nempeleng orang, nabrak orang. Ya, baru-baru ada sepasang suami istri naik motor tabrak lari. Yang nabraknya siapa? Tentara atau polisi itu. Tinggal itu. Langsung saudara. Sekarang viral, cepat sekali. Begitu viral, ketangkep nomornya, langsung dicetuk. Ya. Jadi orang bisa terkenal lewat dua hal. Karena prestasi yang baik atau lewat kejahatan. Betul nggak? Betul nggak? Nah itu yang terjadi. Jangan kita terkenal apa? Tukang ngutil, tukang judi, tukang mabuk, apa lagi? Tukang kawin. Ya. Kawin bisa bolak-balik saudara. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Tukang rusak rumah tangga orang. Dan sebagainya. Tukang. Ya. Nah kita baca 1 Timotius 3:7. Dikatakan apa? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, hidup kita, kepribadian kita harus mari. Hidup kita harus baik di luar jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam keluarga kita. Oh orang itu baik, suka mere-mere, ada perhatian. Betul saudara. Ya, berikutnya apa? Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Nah ini luar biasa. Peran siapa ini? Peran orang tua.
peran nenek. Ya, dikatakan 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil. Ya, berulang kali saya katakan kalau saudara bisa memenangkan anak saudara dari kecil, dari 3 tahun, berarti Anda sudah memenangkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Tugas kita sebagai orang tua apa? Beri kesempatan. Beri kesempatan kepada apa? Anak-anak kita, ayo ke gereja. Orang tua nggak boleh males, harus dorong anak-anaknya. Biarkan anak itu datang beraku, jangan menghalangi mereka. Nah, boleh-boleh kan nggak ngerti. Berisik, ganeng. Gitu. Tapi Tuhan bilang, biarkan. Bagus, biarkan. Artinya apa? Anak kecil juga membutuhkan Tuhan. Anak kecil juga punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jangan remehkan anak kecil. Ya, kenapa? Saya itu concern sekali dengan anak kecil. Saya mulai pelayanan dari anak kecil. Mulai dari sekolah minggu. Waktu tahun 82 di Mayawati sana, saya belum ibadah umum. Saya suka ngumpul lihat anak-anak Pak RT, Pak RW, anak-anak tengah, ya ngumpul sini. Saya cerita, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan. Ya, ada 1-2 orang. Ya, terus kita mulai pelayanan tanggal 26 Agustus 82. Luar biasa. Ya, kita harus didik anak-anak kecil. Nah, ada satu kesaksian bagaimana seorang ibu dia memberikan support kepada anak-anaknya. Ya, dikatakan di sana ada 2 anak, John Wesley sama Charles Wesley. Dia dididik oleh ibunya sehingga dia menjadi penginjil yang terkenal. Siapa ibunya? Susana Wesley. Luar biasa. Inggris didobrak, diberkati oleh Tuhan. Sekarang kawasan Eropa udah mulai merosot sehari-hari ini. Sudah mulai merosot. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di Indonesia biarpun kita ngalami persekusi, ngalami aniaya, tapi gereja Tuhan, Injil Tuhan tetap berjalan dengan baik. Amin. Luar biasa. Kita lanjut sekarang, bagian ke-6. Timotius membantu Paulus dalam pelayanan. Ya, kita baca Kisah Rasul 16, ayat 2 dan 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara kita di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam pelayanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, orang muda harus belajar dari siapa? Dari orang tua. Orang muda harus belajar dengan siapa? Seniornya. Ya, dengan cara apa? Membantu, jadi pengejar. Karena itu jadilah pembantu yang baik. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Amin. Jadi worship leader yang baik, jadi singer yang baik, pemain musik yang baik. Amin. Karena Anda sedang membantu. Bantu siapa? Hamba Tuhan. Yang senior. Ya. Saya itu paling senior di Sukabumi, saudara. Paling senior. Kenapa? Kalau seusia saya di kalangan Protestan udah emeritus. Pensiun. Betul enggak? Saya enggak mau pensiun. Orang pernah bertanya sebenarnya, kapan pensiunnya? Kalau saya udah dipanggil Tuhan, baru pensiun. Amin? Doakan saya supaya saya tetap sehat. Betul enggak? Amin? Iya. Nah, karena itu jadilah pembantu yang baik. Ingat, Yosua membantu Musa. Sukses kan? Sukses. Siapa lagi? Elisa membantu Elia. Bahkan mujizat yang dilakukan Elisa lebih banyak daripada Elia. Membantu. Ikut terus. Ya kemana saja ngintil saudara. Kemana saja ikut. Betul enggak? Tuhan Yesus melayani murid-murid Tuhan juga ikut. Luar biasa. Rasul-rasul belajar daripada Tuhan Yesus. Belajar. Belajar pada seniornya. Belajar kepada siapa? Gurunya. Betul enggak? Belajar. Saya sebelum jadi pendeta, saya jadi pengerja.
Saya jadi pengerja itu di Prokerto sejak tahun 74, 75. Tahun 76 saya buka pelayanan di kota Banyumas, Golden Water. Nama gerejanya apa? Kristus Ajaib. Kenapa dikasih nama Kristus Ajaib? Karena tanah gereja itu mujizat. Saya nggak beli tanah, tapi ada orang yang kasih tanah. Saya bangun gereja di sana. Kristus itu ajaib. Amin. Apakah keajaibannya masih terasa sampai hari ini? Masih. Ya, luar biasa. 79 saya menikah. Tahun yang sama saya punya anak. Yang pertama, tahun 81 saya punya anak yang kedua. Luar biasa. 82 saya mutasi. Kemana? Like Earth. Sukabumi. Dari Golden Water ke Like Earth. Keren ya. Coba kita baca Kisah Rasul 16 ayat Kisah Rasul 19 ayat 22. Lalu yang menyuruh dua orang pembantunya itu Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia, tapi ia sendiri tinggal beberapa hari lagi di Asia. Dalam bahasa Indonesia, maka ia mengutus dua orang dari pembantu-bantunya yaitu Timotius dan Erastus untuk pergi ke Makedonia. Sementara ia tinggal berapa waktu lamanya di provinsi Asia. Pembantu. Ya. Di perusahaan ada yang membantu. Ya, ada yang bantu. Saya ingat dulu Bapak Freddy Setiawan buka toko di seberang ya. Dengan Ibu Leni, terus ada adiknya ya. Cancan, nah itu belajar di situ. Beberapa saat setelah mahir dia menikah buka toko besi sendiri. Belajar dulu saudara. Ya kan? Kalau ingin jadi arsitek belajar dulu sama Pak Willy. Sekarang banyak anak buahnya. Ada mandor, ada pegawai-pegawainya. Sekarang disuruh kuliah saudara. Bagus. Supaya apa? Punya masa depan. Ya, orang itu punya masa depan kalau punya pendidikan. Kalau orang nggak punya skill, bisa maju. Pinter, tapi nggak ada actionnya. Berhasil nggak? Berhasil? Pinter nih, tapi nggak ada actionnya. Diam aja terus itu. Atau action tapi nggak ada skill, bisa maju? Nggak juga. Artinya apa? Beriringan, berjalan bersama-sama. Ya, berapa hari yang lalu saya telepon Pak Heri Sinaga, dia anaknya 3. Puji Tuhan, anak pertama jadi bidan di rumah sakit Depok. Anak yang kedua jadi pengacara. Oh hebat dok, anak buahnya untuk Hasibuan. Yang baru hari ini nikahin anak ya Pak ya. Nah satu lagi bintang, kuliah kedokteran, luar biasa. Ya, kita harap supaya semua anak-anak kita, jemaat kita sukses, berhasil, amin? Ya, kalau orang tua punya uang, kenapa anak tidak mau sekolah? Ya bodoh sekali. Itu kesempatan. Berapa kali saya katakan kepada anak-anak muda yang mau keluar kota, mau kuliah, ada 3 hal yang saya sampaikan. Apa yang pertama? Takut akan Tuhan. Yang kedua, hargai waktu. Yang ketiga, hargai pengorbanan orang tua. Betul nggak? Sebentar lagi Rio akan keluar kota. Ya, anak-anak saudara akan pergi keluar kota. Banyak godaan di luar kota. Ya, kalau nggak narkoba, ya macam-macam lah. Berapa banyak anak-anak pintar akhirnya jatuh, terpuruk gara-gara narkoba. Ya, karena itu orang tua terus bekali anak-anaknya. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Kita lihat next, yang ke-7. Timotius bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, kita juga harus begitu. Hamba Tuhan harus kita bisa kerjasama dengan diaken, harus bisa kerjasama dengan Gus Minggu, tim musik, tim worship, aser dan sebagainya. Harus bisa kerjasama. Betul gak? Suami istri di rumah tangga gak bisa kerjasama, apa yang terjadi? Ribut. Ya, yang riwe, ibu, bapak, cicing we. Kerjasama. Saya di rumah juga gitu, saudara. Istri saya sibuk, saya bantuin. Ya, dia dapur saya bantuin, beberes. Ya,
Luar biasa. Udah beres, makan bareng-bareng. Ya kan? Apalagi pembantu tidak selalu datang ke rumah setiap hari. Ya, tugas saya apa? Nyapu rumah. Nyapu tuh sampai ke depan, saudara. Sampai ke depan. Sampai orang bilang, Pak Nathan nyapu. Iya, kebersihan itu sebagian dari iman. Amin. Kebersihan sebagian dari iman. Amin. Seneng gak kalau rumahnya bersih? Coba kalau gereja ini banyak sampah. Mau ke gereja? Tidak. Kita harus bersih. Pikiran harus bersih. Hatinya harus, mulutnya juga harus. Kalau nggak bersih disikat, saudara. Ayat 14. Tetapi saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Luar biasa. Mereka bisa, dalam doa di atas menceritakan bahwa mereka bisa kerjasama dengan Silas. Ya, dalam 2 Korintus 1:19 dikatakan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, tapi sebaliknya. Dalam dia hanya ada ya. Puji Tuhan, Tuhan mau supaya kita kerjasama. Ya, waktu bangsa Israel mau perang sama Amalek, apa yang dia lakukan Musa? Musa angkat tangan. Ya kan? Yang di samping siapa? Harun. Yang samping siapa? Pada saat tangannya diangkat, menang. Lulus, turun, eleh. Artinya apa? Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ya, seringkali kita berpikir, kenapa sih Tuhan tidak cepat membalas? Kalau aku jadi Tuhan, habis tuh orang. Makanya selamanya nggak pernah jadi Tuhan. Kenapa? Nasteng, saudara. Apa itu nasteng? Panas beteng. Ya, kita akan baca lagi. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi jelas sekali bahwa Timotius bisa kerjasama dengan Paulus, bisa juga kerjasama dengan Silas atau Silvanus. Ya, ada anak muda kita dibaptis, langsung dikasih nama Silvanus. Silvanus Tommy Unggara. Langsung dia ke kantor pengadilan, bikin surat ganti nama. Banyak jemaat kita. Ya, dikasih nama Alkitab, langsung saya lihat di Facebook sudah ganti namanya. Dicantumkan nama baptisannya. Betul gak? Betul gak? Ya ini, bisa kerjasama dengan siapapun juga. Coba kita baca lagi, Kisah Rasul 20, ayat 4. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus. Namanya aneh-aneh juga ya. Pirus, Aristarkus, Sekundus, Etikus. Keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tihikus dan Trofimus. Luar biasa nih nama-nama di Alkitab. Beberapa tahun lalu saya pernah ya bikin nama-nama Alkitab itu abjad. A, B, C, D, E, F, C. Gitu. Ada juga yang awalnya Y semua. Ya, kemarin saya besuk Agita yang dia belum melahirkan. Dia tinggal sama Marido. Mungkin nggak ada yang tahu. Marido punya anak 3, semua inisialnya Y. Anak yang pertama namanya Yehezkiel. Yang kedua, Yeriko. Yang ketiga, Yemima. Nama Alkitab semua itu. Luar biasa. Ya kan? Nah, itu paling buntut ya kalau absen. Artinya bahwa Timotius bisa kerjasama dengan lebih banyak orang lain. Betul nggak?
Nah kita lihat yang berikutnya, Timotius adalah orang yang setia. Nah, Anda mau setia? Ya, saya lihat jemaat kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Paulus menganggap Timotius itu anak rohani, anakku yang sah, anakku yang kekasih. Banyak sekali nanti kita belajar anak. Saya juga punya banyak anak-anak. Banyak ya jemaat kita yang manggil papi mami. Kayak Willy ini panggil saya papi. Willy, Irin, Hansen, panggil papi. Ya, siapa lagi? Oh itu, pendeta di Bogor, Gideon. Satu saat dia bilang gini, boleh nggak saya manggil papi? Boleh, gratis saya bilang. Ada siapa lagi? Ricky manggil saya. Saya bilang kalau mau manggil saya papi, syaratnya satu, mesti nurut sama papi. Betul nggak? Kan dia orang tua. Betul nggak? Perhatikan di sini, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Loh, kenapa itu? Timotius anak bagi Paulus karena dimenangkan oleh Paulus. Kemudian dengan setia membantu Rasul Paulus. Percaya adalah awal. Kesetiaan adalah kelanjutannya. Amin. Saya ulangi lagi, percaya adalah awal. Kesetiaan adalah kelanjutannya. Karena itu setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus jadi setia. Setia sampai mati. Mau setia? Ada mau setia? Kita baca lagi, 2 Timotius 1, 2 dan 3. Kepada Timotius anakku yang sah. Nah, tadi anak yang kasih, sekarang anakku yang di dalam iman, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Kita harus setia, kita harus sungguh-sungguh. Berkat kesetiaan Timotius, apa yang terjadi? Timotius akhirnya dipercaya, diserai tugas untuk memimpin jemaat di kota Efesus. Jadi gembala, saudara. Berkat apa? Kesetiaannya. Ya semua itu mulai dari proses. Betul nggak? Orang itu nggak tiba-tiba langsung jadi direktur. Dari apa? Dari bawahan. Oh, bagus kerja, naik jabatannya, kepala bidang. Terus naik. Betul nggak? Ya tuh, seperti tentara itu kan ada kenaikan jenjang. Ya tuh, naik. Tadi di Kodim, naik lagi ke Kodam, dari Kodam naik, terus naik. Betul nggak? Kayak Pak Dudung gitu kan dulu jadi apa itu? Pangdam ya? Betul nggak? Naik terus. Betul, karyanya begitu. Daud juga begitu. Bisa jadi raja dimulai dari apa dia? Ngangon domba. Terus jadi ajudannya Saul. Pemain musiknya Saul. Jadi panglima ABRI. Terus naik. Terus jadi apa? Ngalahin Goliat. Wah itu. Itu prestasi yang bagus. Langsung melesat. Naik ke atas. Jadi apa? Raja. Anda mau naik? Kita harus naik, saudara. Jangan turun. Jangan merosot. Kita harus naik. Betul enggak? Saya mulai karir awal saya jadi pengurus wakil ketua MPD. Tahun 97. Sampai 2004. 7 tahun. Dari 2004 sampai 2008 saya jadi ketua MPD. MPD 1. MPD 1 itu menguasai 14 provinsi. Kalau gubernur kan ngelayan satu provinsi. Saya ketua MPD waktu itu 14 provinsi. Tahu enggak?
Loh ya apa sih? Bener, serius. Jakarta, DKI Jaya kan luas, Jawa Barat kan luas, Sumatera itu luas sampai Bangka Belitung. Betul saudara. Ya, waktu saya naik bis, saya beli peta, pengen tahu. Ya, saya itu melayani di berapa wilayah? Kurang lebih 13 atau 14. Sekarang Pak Jokowi akan mekarkan lagi menjadi 50 provinsi. Ini kan enggak? Dari 23, 34 sekarang akan dimekarkan jadi 50 provinsi. Wah luar biasa. Indonesia itu luas. Amin. Iya. Kita baca lagi. Ya. Kita baca Amsal. 3 kali Paulus berkata, Timotius anakku yang tercinta. Yang pertama di 1 Korintus 4 ayat 17. Lalu 1 Timotius 1 ayat 2 dan 2 Timotius 1 ayat 2. Kita akan baca Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Anda mau jadi orang yang setia? Setia sama Tuhan, setia sama pasangan, setia sama gereja di mana kita ibadah kepada Tuhan, setia. Ya toh? Ada satu lagu yang namanya Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Ku mau tetap setia, ku mau tetap setia, ku mau tetap setia, mengiring Yesus. Kan begitu, mau setia? Tahun depan masih setia enggak saudara? 10 tahun lagi Anda mau setia? Ya, setia. Ada satu bapak yang sudah dipanggil pulang ke rumah bapak, yaitu Bapak Yohanes Tamayela. Dia meninggal tanggal 9 April yang lalu, bertepatan dengan Jumat Agung. Ya, waktu ibadah, saya sempat tanya ke Pak Budi, Pak, kemana ya Pak Yohanes? Aduh nggak tahu. Terus saya baca di WA, anaknya kasih tahu, Papa meninggal. Kaget. Ditelusuri ternyata bapak ini jam 10 pagi udah keluar dari rumah. Padahal ibadah sore ya. Jam 10 pagi udah jalan. Jalan saudara. Dia tinggalnya di perumahan Cidahu. Jalan. Udah nemu jalan besar baru dia naik angkot. Sampai di Sukabumi jalan lagi. Wah luar biasa. Saya gak kepikir. Ini orang setia betul. Kan lumayan Cidahu kan jauh. Dekat mana? Di Curug kan. Waktu saya sama Luki ke sana naik mobil, si Luki kan yang bawa tuh. Kita ngikutin mobil jenazah, saudara. Jenazahnya nggak ada itu, jenazah masih ada. Jadi kita bawa peti mati dari Permata terus ke sana, ngebut. Wah, udah. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ternyata bapak ini menurut anaknya jam 10 pagi udah berangkat. Nah, jauh sebelum meninggal, anehnya Pak Giseng juga sempat tanya sama dia. Ini kan ada waktu itu ada full gospel di rumahnya Pak Bidi, dia ceritain, wah benar ya orang ini benar-benar setia. Pada jauh. Anda tahu usianya udah berapa? 76 tahun. Jalan kaki. Luar biasa. Ya, dia dapat pahala dari Tuhan. Kita akan baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antarmu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan
kepadamu mahkota. Anda mau setia sampai mati? Bukan setengah mati ya. Kalau setengah mati itu ada di ruang ICU. Hidup segan, mati tak hendak. Itu setengah mati, setengah urip orang Jawa bilang. Hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, masalahnya kita bisa setia nggak sampai akhir? Berapa banyak jemaat kita yang tidak bisa setia sampai akhir? Di tengah jalan bisa pindah gerbong, saudara. Ngerti nggak pindah gerbong? Ganti haluan. Masuk agama lain. Nah, suatu saat ada orang bertanya, apa yang membuat Bapak kecewa? Kalau jemaat gak bertobat. Yang kedua, kalau jemaat pindah gerbong. Sudah dibimbing begitu rupa, dia meninggalkan. Ya toh? Ada kan? Udah jadi singer, udah pelayanan, pernah jadi guru sholat minggu. Macam mana pula itu? Betul kan? Bahkan pendeta juga bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Ya itu, paradigmanya jadi lain. Betul nggak? Kita harus setia. Ya. Nah, kesetiaan kita tuh diuji lewat apa? Penderitaan, pencobaan, dan kesusahan. Betul, setia. Kesetiaan tuh diuji lewat ini, penderitaan. Ya. Mungkin hari ini kita menderita, kenapa? Sakit penyakit. Kita mengalami pencobaan. Ingat ya, kalau kita mengalami pencobaan itu satu hal, saudara jangan mundur dengan pencobaan itu. Kalau saudara mundur, nanti ganti lagi pencobaan, gak beres-beres. Yang ketiga apa? Kesusahan. Ya. Sekarang apa yang disusahkan orang? Susah cari duit katanya. Susah cari kerjaan. Ada yang sudah kerja, aduh saya kerja capek. Ya. Kerjaan 5 orang dirangkum saya sendiri. Akhirnya apa? Keluar. Sayang kan? Tetap bertahan. Amin? Kalau saudara punya pekerjaan, tetap bertahan. Luar biasa. Gak gampang. Ya, banyak S1 nganggur. Ya. Satpam aja S1. Benar gak? Satpam aja S1. Punya ijazah enggak? Punya sertifikat enggak? Betul enggak? Nah itu. Baik, kita lanjut. Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan serius. Katakan serius. Apa itu serius? Sungguh-sungguh. Anda mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kita baca 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Bahasa Indonesia masih gini, katakan, kalau Timotius datang, sambutlah dia dengan baik supaya merasa betah di antara kalian, sebab ia seperti saya juga bekerja untuk Tuhan. Kerja dengan serius. Kerja dengan sungguh-sungguh. Ini ada satu cerita mandor satu perusahaan bangunan, bukan Pak Willy ya, ini lain ceritanya. Nah, suatu saat dia bilang, aduh bos aku mau resign. Baik, tolong bangunin satu rumah lagi. Bangunin satu rumah lagi. Apa yang terjadi? Dia bangun. Dia bangun, tapi bangun asal-asalan saudara. Banyak asal-asalan. Bos udah beres? Oke, nih kuncinya buat kamu. Kaget dia. Padahal dia suruh bangun rumah, dia nggak tahu awalnya. Kalau itu merupakan hadiah dari bosnya. Dia bangun apa? Asal-asalan. Ya, mungkin besinya asal, banci karena ya. Ada yang banci, ada yang nggak banci ya. Ukuran kayunya asal-asalan. Ya, udah selesai. Oke, saya serahin kuncinya. Ini hadiah buat kamu. Tulus dada dia. Pakai atuh. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Anda melayani Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, jadi WL, jadi singer, dan lain sebagainya, main musik. Jangan asal-asalan. Kenapa? Nanti akan dinilai oleh Tuhan. Yang nilai bukan Bapak Gembala, yang nilai siapa? Siapa?
Tuhan Yesus. Iya toh? Yang dinilai kualitas pelayanan kita itu yang nilai siapa? Tuhan. Tuhan Yesus jadi jurinya untuk menilai kita, ngerti nggak? Makanya kita harus serius. Kita baca lagi, Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya. Dalam bahasa Indonesia, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan tugas dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya apa? Serius. Betul enggak? Kita melayani Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Masak juga harus sungguh-sungguh. Jangan asal, saudara. Masak asal, ya udahlah. Yang penting mateng. Mau enak, gak enak, yang penting mateng. Apa begitu? Ibu Gembala kalau masak bukan kayak gitu. Saya selalu perhatiin. Dia sungguh-sungguh. Makannya apa? Makanannya enak. Iya kan? Bikin spaghetti dengan sungguh-sungguh, bikin garang asem dengan sungguh-sungguh, bikin apa lagi? Bakso tahu dengan sungguh-sungguh, enak. Ya tahu? Bikin apa lagi? Oh macam-macam. Harus dengan sungguh-sungguh. Betul gak? Mungkin Ibu Gembala sembari masak, sembari memuji Tuhan, sembari gerinyem-gerinyem gitu ya, menyembah Tuhan. Hasilnya apa? Jadi baik. Betul gak? Tapi kalau kita melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, sembari saung ngomel, sembari kuku lutus, tahu gak kuku lutus? Ngoceh-ngoceh, marungut-rungut, bersungut-sungut. Jangan saudara, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang terakhir, Timotius, cinta jiwa-jiwa. Amin. Saya beberapa hari yang lalu sama Ibu Gembala besuk. Sengaja saya besoknya malam. Pas nyampe rumah, kok tutup ya? Ditelepon, gak diangkat. Di WA, kamu ada di mana? Katanya dia sedang keluar kota. Saya bilang, kamu udah lama. Saya bukan jarang, sudah lama tidak pernah ibadah. Kita baca. 1 Tesalonika 2, 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jiwa-jiwa yang kita menangkan, jiwa-jiwa yang saya menangkan, itu menjadi mahkota, ngerti enggak? Ya, kebanggaan hamba Tuhan apa? Bukan gedung, jemaat. Betul enggak? Perhatikan di sini. Sebab siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan kita pada waktu itu. Kalau bukan kamu, Anda itu mahkota. Amin? Mahkotanya banyak, dia banyak. Banyak jiwa yang menangkan mahkota itu permatanya makin banyak, saudara. Sungguh kamulah kemuliaan kami. Sungguhlah kamu sukacita kami. Iya. Saya bangga, saya suka, saya senang. Bahagia kalau jiwa-jiwa datang ibadah sama Tuhan. Makanya rajin, saudara. Ya. Saya selalu tanya, kemana? Udah lama nih gak ke gereja. Kemana? Keluar kota. Atau ketemu anak, gak apa-apa. Ya. Yang penting jangan lupa gereja lokal, saudara ya. Kita harus rajin, makin setia mengiring kepada Tuhan. Ya. Jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Kristus harus menjadi kebanggaan kita. Mengapa? Karena orang-orang atau jiwa-jiwa yang kita menangkan dan tetap setia akan kita temukan di mana? Di sorga. Kalau Anda setia, sungguh-sungguh sampai akhir hidupmu, kita akan ketemu lagi. Betul enggak? Kita mengerjakan proyek yang besar, bangunan dan sebagainya, semua ditinggalin. Tapi proyek yang punya nilai yang kekal apa? Memenangkan banyak jiwa. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Betul enggak? Jiwa-jiwa. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang belum dibaptis, selalu saya bikin bimbingan. Saya mau, supaya apa? Mereka jadi orang-orang Kristen yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita menyanyikan satu ujian. Selidiki aku, lihat hatiku.
Mari sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. kita sudah belajar kehidupan dengan Timotius. Bagian yang kedua, bagaimana Timotius membantu Paulus dalam pelayanan. Timotius bisa kerjasama dengan orang lain. Timotius adalah seorang yang setia. Bahkan Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan serius. Terakhir, dia cinta jiwa-jiwa. Adakah Bapak Ibu saudara sekalian yang pagi hari ini datang ke gereja, beribadah pada Tuhan,
Ada masalah, ada persoalan dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, pekerjaanmu. Mari, kalau kita setia, sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan berkat-berkat pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya kepada kita. Yang penting kita setia. Yang penting kita sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Kesulitan apapun yang terjadi dalam hidupmu, bukan cara iblis untuk menghambat kita, tapi biarlah kita mau terus maju mengiringi Tuhan. Jangan ada rasa bosan, rasa jenuh, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu saudara sekalian ingin didoakan? Bila angkat tangan kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan tugas-tugas. Hidup mereka kurang, berkat yang kurang, tapi ajar berkat kami supaya kami boleh tetap rajin dan setia beriringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan jalan keluar, berikan solusi kepada mereka, supaya hambatan-hambatan yang terjadi dalam hidupnya bisa diluruskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kedua saya akan berdoa untuk saudara yang datang dengan sakit penyakit, atau keluargamu ada yang sakit, atau istrimu yang sakit, atau ayahmu yang sakit, atau anakmu yang sakit, atau opungmu, kakekmu, nenekmu. Angkat tangan kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Mungkin ada anggota keluarganya yang sakit. Entah istri, entah suami, entah anak, orang tua, mertua, opungnya dan lain sebagainya. Atau diri pribadi yang sakit. Mari Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia, Engkau mati di atas kayu. Bilu-bilu Yesus akan berjamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, berikan semangat kepada kami, agar kami boleh tetap berapi-api dalam kami beriring pada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami patah semangat. Tapi kami terus memandang kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang besar. Mungkin persoalan kami besar, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Dibahasanya sebentar, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Ajar kepada kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Semuanya baca katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita akan berikan korban persembahan. Hatiku tetap percaya dalam kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yang sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari saya dan saudara. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan harus tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan sama-sama, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu saya dan saudara harus tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang tetap setia kepada saya dan saudara. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian, dan kita akan dengarkan Hibiti Deus.
mengucapkan sebuah kalimat. Ucapannya, amin. Jangan cicing moeng ya. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Diberkatilah anak-anakmu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkati kau di kota. Amin. Diberkati kau di desa. Dan kau di ladang. Amin. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Hasil bumimu. Amin. Dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.